Saya memiliki dua benda. Yang satu adalah paku, dan yang satu adalah sepotong besi yang alas bawahnya seperti ini. Jika dua benda ini dipukul dengan gaya yang sama pada sebuah meja kayu, benda manakah yang akan menancap lebih dalam? Apakah kamu bisa menjelaskan alasannya? Video ini adalah video pengantar untuk menjembatani kita sebelum masuk pada materi tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran ini, kita akan menjumpai beberapa peristiwa tentang tekanan yang dijelaskan seminimalis mungkin. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video menarik lainnya dari channel ini. Prinsip dasar tekanan adalah dengan memberikan gaya terhadap luas permukaan tertentu. Jika ingin mendapatkan tekanan yang besar, maka kita harus memperbesar gaya dan memperkecil luas penampang. Namun, jika ingin memperkecil tekanan, kita harus memperkecil gaya dan memperluas luas penampang bagian bawah benda tersebut. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Jika kita ingin agar benda ini memberikan tekanan yang besar ketika didorong ke bawah, maka luas alas benda ini harus diperkecil. Prinsip ini dimanfaatkan pada alat-alat seperti paku, pisau, dan beberapa alat kerja lainnya. Selaput di antara jari-jari bebek membuat luas alas kaki bebek menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan jari kaki ayam. Luas alas kaki yang seperti itu membuat kaki bebek memberikan tekanan yang lebih kecil terhadap air, sehingga memudahkan mereka untuk berenang. Singkatnya, semakin kecil luas alasnya, semakin besar tekanannya. Sebaliknya, semakin besar luas alasnya, maka tekanan akan semakin kecil. Pernyataan tersebut dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. P sama dengan F per A. Dengan P sama dengan tekanan dalam satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, F sama dengan gaya dalam satuan Newton, dan A sama dengan luas penampang atau luas alas dalam satuan meter persegi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Benda manakah yang memberikan tekanan terbesar pada meja? Benda manakah yang memberikan tekanan terkecil pada meja? Berdasarkan penjelasan sebelumnya, benda yang memberikan tekanan terbesar adalah benda keempat, sedangkan benda yang memberikan tekanan terkecil adalah benda pertama. Tekanan merupakan besarnya gaya dibanding dengan luas penampangnya. Dalam satuan sistem internasional, tekanan dinyatakan dalam satuan Pascal, sedangkan satuan dasar lainnya adalah Newton per meter kuadrat. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan dari suatu objek. Satuan tekanan juga sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan atau gas. Satuan tekanan juga bisa dihubungkan dengan satuan volume dan satuan suhu. Semakin tinggi tekanan di dalam suatu tempat dengan isi yang sama, maka suhu akan semakin tinggi. Hal ini bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa suhu di pegunungan lebih rendah daripada di dataran rendah, karena di dataran rendah mengalami tekanan yang lebih tinggi.
tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita belajar IPA kelas 8 semester 2 bab 7 atau bab 1 di semester kedua. Kita akan belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah saya tampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tekanan? Di sini sudah dijelaskan bahwa tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas permukaan tertentu. Nah, untuk tekanan sendiri itu mempunyai satuan Newton per meter persegi atau Pascal atau disingkat PA. Selanjutnya kita akan mempelajari tekanan zat padat. Nah, tekanan dipengaruhi oleh gaya atau F dan luas bidang atau A. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar pula. Nah, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, secara sistematis, tekanan dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi P sama dengan F per A. Ya. Kita ketahui dengan P itu sama dengan tekanan, F itu gaya Newton, A luas bidang tekan. Nah, itu untuk tekanan zat padat beserta rumus yang bisa kita gunakan nanti untuk memecahkan masalah tentang tekanan zat padat. Nah, contoh sederhana di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berjalan di tanah yang berlumpur atau di tanah yang gembur, itu lebih mudah menggunakan sepatu boot agar tidak masuk ke dalam lumpur, ya, daripada menggunakan sepatu dengan pijakan sempit atau sepatu hak tinggi misalnya. Jadi itu contoh yang berkaitan dengan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, tekanan zat cair. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair. Jadi kedalamannya itu mempengaruhi dan massa jenis zat cairnya itu mempengaruhi tekanan hidrostatis, ya. Nah, semakin dalam zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Selanjutnya, pada zat cair, gaya F itu disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, sehingga P sama dengan W per A, ya. P itu tadi tekanan, W itu berat per A. Nah, karena berat itu W sama dengan M kali G, M itu sama dengan Rho kali V, ya, V sama dengan H kali A, maka kita bisa menyimpulkan bahwa P sama dengan Rho kali G kali H, ya, atau P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan tekanan, ya, P itu tekanan, M massa benda kilogram, Rho itu massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, H itu tinggi zat cair meter, V itu volume meter kubik, ya. Jadi kita bisa simpulkan untuk zat cair itu tekanan zat cair itu dapat dirumuskan P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, untuk tekanan hidrostatis itu penting, sangat penting dalam merancang struktur bangunan, ya, penampungan air seperti pembangunan bendungan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, para arsitek kapal selam misalnya, ini memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut agar kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Jadi kita mempelajari tekanan hidrostatis ini sangat penting
kaitannya dalam kehidupan sehari-hari.